Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuner, jumpa lagi di Tribun Talkshow. Kali ini agak beda karena kita akan bicara soal otomotif, soal mobil terbaru ini. Kira-kira apa mobil terbaru? Nah, sudah hadir tamu kita yang luar biasa, Pak Agus Catur. Selamat pagi, Pak. Pagi. Beliau adalah Training Manager Suzuki Samarinda Indah Balikpapan. Dan satu lagi Mas Mujagi. Ya. Selamat pagi Mas. Pagi. Beliau adalah Sales Head Samarinda Indah Suzuki Balikpapan juga. Nah, tentu tadi di pembukaan mungkin ada sesuatu yang luar biasa nih Pak. Di Balikpapan, mobil baru tentunya produk Suzuki gitu ya. Mungkin boleh Pak dikenalkan dulu deh Suzuki Samarinda Suzuki dulu deh sebelum nanti kita akan kulik-kulik apa sih produk mobil baru kita gitu. Silakan Pak Catur. Oke, terima kasih Mas. Sumarsono Pak. Pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para pemirsa di Tribun. Hari ini bahagia sekali ya, saya sudah sekian lama banget nggak kangen sama Tribun. Ini nostalgia gitu Pak. Ya. Nostalgia dari zamannya Pak almarhum Pak Jainal sampai sekarang, jadi juga jumpa lagi. Perkenalkan saya Agus Caturian, selaku dari Training Manager PT Samarinda Indah di Balikpapan. Memang rasanya kalau bicara tentang Samarinda Indah kayaknya kita rasanya kayak baru ketemu ini, padahal udah lama sekali ya kita lama. Cuman karena saking lamanya jadi akhirnya jadi seperti baru ya, agak sedikit agak kaku sedikit gitu. Tapi oke, baik. Sebetulnya PT Samarinda itu adalah, kalau saya bicara tentang dealer nih, ini adalah Samarinda itu salah satu daripada main dealer yang ditunjuk oleh ATPM, terutama Suzuki dari PT Suzuki Indomobil Sales ya. Jadi kalau dulu kita kan dinakodai oleh Pak ikonnya nih Pak Subronto Laras almarhum. Jadi kita kalau namanya Suzuki pasti tahunya Pak Subronto Laras gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu kan tidak mungkin ini yang namanya produk tuh pasti ada pabrik juga regenerasi. Jadi pendahulu sekarang banyak sekali manajemen yang dari Jepang, dari SMC Jepang udah datang ke Indonesia. Jadi juga beberapa pejabatnya di PTC sendiri sudah digantikan orang-orang yang baru. Jadi makanya mungkin bagi generasi milenial dan Gen Z mungkin sekarang juga kenalnya nggak kenal lah dengan orang-orang yang lama dulu ya. Itu kemudian mengenai perkembangan tentang otomotif nih. Jadi perkembangan otomotif itu kan sekarang sangat luar biasa. Kalau kita bicara tentang otomotif dari pertama kali dulu dari sistem karburator sampai dengan injeksi, bahkan dulu di zaman jadul itu masih ada orang-orang yang mungkin generasi dulu masih suka dengan yang namanya karburator, tapi itu kan masa lalu ya. Jadi sekarang sudah mengikuti teknologi dan di pasar tuh sekarang perkembangannya luar biasa sekali perkembangannya Mas. Jadi kalau kita lihat sekarang sudah mulai ada mobil itu, ada mulai dari yang mobil konvensional, kemudian ada yang namanya mobil smart hybrid, ada full hybrid, kemudian ada EV atau electronic vehicle itu. Jadi sekarang itulah tuntutan zaman yang sekarang. Nah, bicara tentang inovasi, Suzuki itu sebetulnya kan kita trendsetter ya. Dari berbagai macam produk, salah satu contohnya adalah tentang masalah teknologi hybrid. Jadi kita memang terutama untuk kelas mobil yang segmennya adalah di medium low MPV bonnet, itu kita menjadi trendsetter, kita pelopornya mobil yang menggunakan teknologi smart hybrid. Nah sekarang muncullah beberapa teknologi yang sama yang dilakukan oleh teman-teman kita di kompetitor ya. Nah ini salah satu contoh. Nah bicara tentang produk baru tadi yang Mas sampaikan itu, kita memang punya nanti di akhir bulan ini, rencananya Mei ini kita ada launching. Mungkin kalau teman-teman lihat di YouTube beberapa sumber ya dari Otobli, dari Grid Auto, dari Car Mobil, macam-macam lah di situ sudah mulai rame. Jadi kalau saya sebetulnya sih ini sebagai pelengkap penderita aja. Karena mereka lebih profesional dan mereka diberikan ruang yang lebih luas untuk melakukan test drive sendiri
di arenanya Bridgestone yang ada di Bekasi. Jadi ini pengantar saya dulu mungkin tentang masalah mobil yang baru tuh, namanya adalah Suzuki Frong. Frong dari kata frontier dan X-over. Jadi mobil ini memang mobil ini adalah mobil terdepan yang menggunakan model seperti crossover. Kan crossover kita kan sudah sekarang ini kan sudah discontinue. Jadi ini penggantinya. Dan ini harapannya adalah teknologinya menggunakan teknologi yang kekinian. Nah, ini akan kita kupas habis. Nah, bocorannya udah mulai kelihatan nih, namanya Suzuki Frong tadi. Nah, kalau di Balikpapan nih, karena kan tentu ini masyarakat pecinta otomotif yang pengen siapa tahu tahun 2025 akan membeli mobil baru, ini kira-kira seperti apa nih, Kak? Kan rencana baru mau di-launching di tanggal 28 Mei, akhir Mei nanti. Nah, Mas Yagi, untuk Balikpapan launching ini begitu diluncurkan, mobil sudah ada atau kira-kira masyarakat harus sabar menunggu dulu ini? Jadi ya baik begini Pak ya. Untuk launching memang secara online Pak ya, di kanal YouTube-nya PT SIS dari Suzuki sendiri itu tanggal 28 Mei 2025 ini jam 10 WIB waktu Indonesia Barat atau jam 11 jam waktu Indonesia WITA. Nah itu jadi kita sifatnya kan sekarang ini kita ibaratnya bahasa sekarang mau nge-spill nih, ada produk baru apa sih dari Suzuki. Jadi kita memang hanya sedikit-sedikit memperkenalkan dulu, sampai nanti resminya launching tanggal 28 Mei itu, baru kita mungkin distribusi unitnya setelah launching. Untuk pendistribusian ke customer. Keran inden pun kita buka di tanggal 28 Mei itu. Oh, berarti tanggal 28 pun masih inden aja tuh ya? Artinya harus sabar menunggu juga, belum ada gitu kan. Nah Pak Catur, ini kan ibaratnya mobilnya kayak sesuatu banget nih. Apa sih kira-kira yang menjadi hebatnya? Yang menjadi hebat dan kenapa Suzuki mengeluarkan produk ini gitu? Oke. Jadi mungkin juga para pemirsa sudah lihat itu bagaimana sih beberapa YouTuber itu sudah melakukan yang namanya review tentang produk ini. Jadi salah satu yang menjadi ikonnya produk ini adalah tentang masalah teknologi ADAS-nya itu. Kita ada punya 12 ADAS yang ada di mobil ini. Nah, dan salah satunya itu adalah teknologi sonar yang notabene ini bisa digunakan oleh mobil-mobil yang berkelas menengah ke atas. Bahkan yang harganya sampai M itu menggunakan teknologi ini. Di kompetitor kita cuma menggunakan sistem kamera, tapi kita ada yang namanya sistem sonar itu yang bisa mendeteksi salah satu contoh di fiturnya LKA itu ya. Jadi LKA itu kan kita mendeteksi kameranya itu mengikuti garis batas marka jalan. Tapi pada saat tertentu, misalnya kita dilewat jalan tol Samarinda Balikpapan, kemudian ada salah satu bukit yang kena air terus longsor menutupin marka jalannya, sehingga fungsi LKA ini tidak bisa optimal. Nah, untuk menggantikan fungsi ini digunakanlah sonar. Sonar itu digunakan itu mengikuti gerak kendaraan yang ada di depannya, sehingga kita mengantisipasi teknologi ini bisa digunakan semaksimal mungkin. Mungkin di kompetitor belum ada, tapi kita ada. Jadi artinya mobil ini meskipun ya namanya teknologi itu pasti ada kalanya tidak bisa berfungsi dengan baik dengan situasi dan kondisi tertentu, misalnya hujan deras, ada kemudian banjir dan lain sebagainya. Ini kan cuaca seperti ini kan tidak bisa digunakan, atau mungkin gangguan dari sistem di navigasi kita kan itu juga menjadi salah satu faktor. Berarti cocok banget nih ketika kita perjalanan Balikpapan Samarinda jalan tol yang kadang bergelombang, tiba-tiba jalan loncat, itu cocok banget. Ya karena ini kan ground clearance-nya juga lebih tinggi ya. Jadi ini basically-nya sebetulnya kan mobil ini kan penerusan daripada Baleno. Makanya wheelbase kita juga lebih panjang, jadi mobilnya ini lebih terasa lebih nyaman tapi dengan ground clearance yang lebih tinggi. Nah, terus kontur jalan di Kaltim ini cenderung nih, kalau kita lihat di Kaltim, saya dulu juga penggemar sedan. Kalau sudah ketemu jalannya bergelombang, apalagi tol Samarinda Balikpapan ini kan sudah mulai ada masalah. Betul. Makanya kecepatan yang dianjurkan cuma 80 km per jam kan. Itu saya merasakan sekali bagaimana kita menggunakan mobil yang kelasnya sedan untuk
area dari Balikpapan ke Samarinda, atau mungkin di beberapa titik kita di Balikpapan sendiri kan jalannya belum begitu mulus ya, jadi banyak polisi tidur dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi salah satu kendaraan yang menjadi alternatif terbaik untuk pengguna mobil kelas medium SUV. Jadi ini mobil kan jadi crossover yang juga masuk dalam kategori mungkin crossover yang coupe ya, yang udah sedikit agak melandai di bagian belakang. Ini jadi salah satu alternatif. Berarti ya coba untuk mobil keluarga juga ya? Ya, tapi kan ini kan bukan 7-seater ya. Artinya mobil sekarang kan kelas di di Kalimantan ini atau secara umum nasional itu kan peringkatnya sekarang kan malah jadi medium SUV. Jadi ini kita masuk di pasar itu, mudah-mudahan ini memberikan salah satu solusi bagi konsumen yang pengen mobil dengan medium SUV tapi teknologinya kekinian. Nah, ini Mas Jaki kembali kalau ini masyarakat Kaltim yang pengen tadi mendapatkan mobil Prong tadi kan baru dibuka untuk inden ya. Itu caranya seperti apa kan? Masih online kan? Masih online. Jadi kita sendiri untuk membuka proses inden itu Pak, kita ada yang namanya SPK, itu singkatan dari surat pemesanan kendaraan. Jadi nanti di situ tertulis data konsumen pastinya, terus warna mobil, tipe mobil, dan juga nanti itu salah satu berkas administrasi yang kita pakai untuk daftar inden. Nah, jadi kalau mau dapat mobil lebih cepat, kami sarankan lakukanlah pembookingan dulu melalui mengisi form SPK itu, dan ibaratnya kita bayar booking fee nih Pak ke rekening PT Samakarindo Indah senilai 5 juta rupiah seperti itu. Jadi cukup kasih DP booking fee lah booking fee 5 UTJ, juta. Itu ibaratnya mendapat kesempatan untuk mungkin termasuk pelanggan pertama. Betul, kali ya, yang periode pertama lah ibaratnya. Karena Betul. nanti untuk distribusi unit juga tergantung antrian inden kan Pak. Jadi semakin cepat dilakukan inden dan booking mobilnya, maka akan semakin cepat juga dapat unit yang pertama didistribusikan seperti itu. Iya. Pak Catur, kalau secara tadi ini kan teknologi super tanda kutip super canggih lah di kelasnya mungkin ya. Apa yang membedakan dengan mungkin merek-merek lain, Pak? Atau keunggulan-keunggulan apa dibanding dengan merek lain? Ya, jadi kita kan ada 12 ADAS. Jadi beberapa teknologi yang ada di sini mungkin kan teman-teman bisa lihat di salah satu contohnya misalnya kita punya HUD, head up display. Kemudian kita juga ada teknologi sonar tadi mendeteksi untuk lane itu, kemudian kita juga ada cross warning dari saat parkir ada mobil yang mau melintas kita diperingatkan, kemudian pada saat kita mau mendahuluin kita juga ada, kemudian ada sistem DBS 2 yang bagaimana kita ada teknologi sonar yang menjaga kendaraan dari arah depan, tadi ada sensor namanya. Sekarang kalau dulu kan kita punya cruise control, kalau ini cruise control kita berbeda, mulai dari start kita sudah bisa memulai dengan teknologi cruise controlnya ini. Jadi memang berbeda dengan cruise control yang ada di teknologi sebelumnya. Jadi kita ada sensor untuk jarak. Jadi pada saat kita mengaktifkan mobil ini, pada saat kita kecepatan tinggi mengaktifkan cruise controlnya itu kita ada sensor yang menjaga supaya kendaraan ini tidak bertabrakan dengan mobil depannya. Jadi sebenarnya teknologi ini digunakan oleh mobil-mobil kelasnya 500 jutaan ke atas. Nah, sekarang kita udah ada di Suzuki Prong. Jadi sebetulnya secara umum teknologi itu nanti bisa kita berbagi sama calon konsumen kita. Nih kita bikin penasaran aja apa di sebelah sini. Jadi mungkin nanti bisa lakukan test drive di dealer, kemudian kita melihat kita bagaimana merasakan experience dari kendaraan ini. Nah, sehingga nanti kita jelasin satu persatu sampai dengan detail, termasuk beberapa teknologi yang tidak tidak dipunyai oleh kompetitor. Betul. Tapi yang uniknya di sini, mobil kita yang dari kelas mulai bawah sampai yang teratas itu ada salah satu safety yang bagus. Airbag kita 6. Jadi mulai yang terbawah ya. Jadi samping, kanan, kiri, kemudian di bagian sisi pilar, bagian penumpang, kemudian bagian depan.
Jadi ini salah satu selling point untuk produk kita yang di Frong ini. Jadi dengan harga yang reasonable tapi mendapatkan fitur yang tidak dipunyai oleh kompetitor. Jadi dan ini nggak nyesel deh beli ini mobil ini karena saya lihat kemarin animo saya beberapa ketemu yang masih muda-muda terutama yang wah pengen banget punya Frong gitu. Kayaknya mobilnya kok tampilannya juga oke. Semakin bikin penasaran nih Pak. Benar. Nah, soal harga nih tadi kan sampaikan Pak Catur bahwa teknologi canggih mungkin kalau kompetitor itu mungkin di atas 500-an nih. Nah ini kalau Frong nih kira-kira di kisaran berapa nih Pak? Kalau harga nanti memang masih kita rundingkan dulu, kita tunggu tanggal launchingnya di tanggal 28. Nanti begitu launching juga kesepakatan dari si sendiri akan mengumumkan harga dan nanti kita akan menyesuaikan harga di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara seperti itu sih. Belum ada bocoran kisaran-kisaran itu biar Ya gini Mas, harganya itu kan kita masih silent ya dari PTC sendiri, dari ATPM sendiri. Tapi yang jelas kan kita punya pasar nih di Indonesia ini kan putar kelasnya dia itu kan ada nih di kompetitor. Jadi medium SUV itu ada ya kisaran-kisaran gitu tapi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah banget karena kita ada plus minusnya ya. Jadi ya ringnya ya kalau kita bicara tentang harganya berapa antara mobil medium SUV yang ada beredar di pasaran Balikpapan ini berapa, yang tingginya berapa. Nah, Frong tuh antara ring di situ. Jadi nanti tergantung dari tipe yang kita ambil dari mulai tipe yang GL sampai SGX yang tertinggi. Itu. Jadi plusnya dengan fitur itu yang lebih canggih tadi. Ya, yang tertinggi pasti dia nggak mungkin dong sama dengan yang harga di pasaran yang terendah nggak mungkin. Tapi yang tertinggi banget juga nggak mungkin karena kita tetap kita mengedepankan bahwa kita juga harus harganya juga supaya masuk gitu. Nah Pak Catur, kan sekarang kan mobil memang diarahkan ke yang ramah lingkungan ya, terutama di BBM. Kebetulan saya juga pengguna R3 Pak, yang hybrid gitu. Nah apakah Frong nanti juga ada yang hybrid, ada yang kemudian apakah elektrik juga kedepannya akan ada gitu? Ya, kita sebetulnya untuk di Frong ini ada dua pilihan. Jadi yang pertama adalah menggunakan tipe mesin yang K15C, yang satu K15B. Nah, yang K15B itu adalah teknologi yang dipakai untuk mobil XL7. Tapi yang K15C ini yang sudah digunakan oleh teknologinya mobil Grand Vitara. Nah, kalau bicara tentang ramah lingkungan, pasti ramah lingkungan untuk tipe yang GX dan SGX karena udah menggunakan teknologi hybrid sama yang seperti sampai punya kan yang R3 hybrid sama. Jadi ini juga menggunakan teknologi smart hybrid juga sama. Jadi secara ramah lingkungan mobil ini untuk kelasnya di SGX dan GX sangat ramah lingkungan. Kecuali yang tipe yang GL memang kita menggunakan K15B ya. Jadi ini berbeda dan untuk yang K15C ini yang lebih ditekankan adalah lebih diutamakan tentang efisiensi bahan bakar. Lebih hemat. Jadi, lebih hemat bahan bakarnya. Tapi kalau bicara tentang power torsinya ya yang K15B ini torsinya lebih besar tapi tinggal pilihan nanti konsumen mau cari yang seperti apa sih cari mobil karena sekarang kan konsumen ini kan susah kayak dulu kan kita dikasih injeksi minta yang karburator, dikasih yang VVT minta pakai yang nggak VVT karena kan gaya cara berkendara setiap konsumen beda. Kita Suzuki mencoba untuk memberikan alternatif ditawarkan berbagai macam varian untuk memberikan kebutuhan dari selera daripada konsumen kita keinginan si pelanggan. Betul. Konsumen. Nah sebenarnya kesukaan berapan karena ini produk baru kan ada gambar wing gitu ya tapi nggak tahu nih apakah nanti bisa ditunjukkan di video kita. Bisa. Mas Jaki kalau gini kalau bicara mobil itu kan konsumen atau pelanggan atau pengguna itu kan suka di interiornya nih. Betul. Ya. Apa sih yang mungkin di Frong ini yang mungkin interiornya mungkin beda dengan produk atau mungkin ini inovasi yang terbaru gitu? Ya. Jadi memang kalau kita lihat dari beberapa media otomotif yang meliput Pak ya, itu interior kita ibaratnya itu yang kekinian, yang modern banget lah, yang harusnya segmennya bisa digemari sama semua kalangan, seperti itu, dan berjiwa muda juga kan, karena memang dia dilengkapi juga semi bucket seat ya, jadi kursi kita itu lebih nyaman, menyangga tubuh badan itu supaya benar-benar seperti berkendaranya itu
enak gitu loh Pak, nggak pegel, nyaman gitu kan. Kita juga kalau ada tikungan itu kita lebih stabil, nggak goyang-goyang karena body roll dan segala macam. Terus di interior juga pasti head units ya, kita ada beberapa pilihan nih. Kan kalau zaman sekarang konsumen tuh sukanya yang canggih-canggih nih Pak, Ya, gitu kan. mau digital. Bener, yang touchscreen semua tuh. Nah, kita udah pasti head unit touchscreen. Jadi nanti ada tipe GL itu di sekitar 7 inch head unitnya, kemudian di tipe GX dan SGX itu di 9 inch. Kemudian kita juga dilengkapi pasti kalau interior ya. Apalagi zaman sekarang eranya smartphone nih Pak. Nah, di tipe SGX kita punya yang namanya fitur wireless charging. Oke. Jadi wireless charging, handphone yang support, device yang support, tinggal ditaruh aja, itu otomatis akan mengecas. Nggak Jadi perlu nyolok-nyolok nggak gitu perlu ya. nyolok-nyolok lagi, meskipun kita tetap menyediakan USB dan segala macam seperti itu. Jadi untuk interior ya fun to drive lah harusnya ya Pak ya untuk di segmen itu. Iya, ini semakin penasaran. Iya, Penasaran ini tanggal 28 aja nih baru di launching dan baru inden ini. betul. Iya. Nah, prediksi perkiraan kapan Pak ini mobil barang ini datang di Balikpapan ini? Bulan ini sebenarnya udah datang Udah di ada. Samarinda, Oke. cuman kita kan dapat 1 unit aja, jadi mungkin yang di Samarinda bisa melihat unitnya langsung ke Samarinda, tapi yang di Balikpapan ya bersabar sedikit karena Ya. pasti akan datang berikutnya lagi. Jadi sementara untuk mendekati di launchingnya ini mungkin kita disiapin karena satu dealer kan 1 mobil, jadi kita kan covernya kan Kaltim Tara nih. Kaltim Tara. Jadi dari Balikpapan, Samarinda sampai dengan kita ke Nunukan bahkan ke Malino sana. Jadi kalau konsumen-konsumen, tapi kan sekarang kan teknologi kan sudah gampang nih Mas. Sekarang tinggal aja buka di YouTube, nggak apa udah lihat mobilnya udah tahu. Teknologi gadget sekarang juga luar biasa kok. Jadi saya pikir kalau masalah unit kan tinggal biasanya sih memang ada beberapa konsumen tipikalnya yang harus lihat langsung, Iya, merasakan betul, langsung. ya. Jadi Megang langsung ya, kayak apa jadi lihat gitu. mobilnya seperti apa, experience-nya seperti apa, berkendaranya seperti apa ini. Jadi ada beberapa hal yang bisa disimpulkan dari produk itu ya. Tadi Mas Jaki sudah bicara tentang interior. Kalau bicara tentang interior, warnanya ada 3 warna loh di dalam interior itu. Jadi ada aksen warna silver, kemudian ada warna beige, dan juga ada warna coklat. Jadi memang ada 3 kombinasi warna, di mana dashboardnya ini kelihatan sangat mewah sekali. Kemudian juga di berbagai macam tampilannya itu mudah sekali digunakan, ergonomis, mudah dijangkau. Kemudian juga tadi udah disebutin kursinya udah semi bucket, jadi kita ergonomis dengan postur tubuh pengemudi. Kemudian juga tempat ruang di bagian depan penumpang dan pengemudi bagian depan juga sangat Itu juga AC lega. depan belakang ya. Ya, Ada di depan dan di bawah, belakang. Oh, di bawah. belakang. Jadi cukup untuk seater mungkin harus double blower, tapi kalau untuk yang 5 seater kan sudah ada bantuan juga di bagian bawah, di console box bagian tengah, di center console box tuh ada tambahan lagi AC. Bagasi? Bagasi ukurannya saya belum mendapatkan ukuran yang valid karena memang itu belum di launching dan kita belum diberikan informasi tentang bagasi. Tapi cukup lega kalau lihat di reviewnya itu, jadi cukup luas. Kemudian untuk menaruh beberapa barang itu juga cukup lega. Untuk koper beberapa 3 koper mungkin juga masih bisa. Nah kemudian ada beberapa yang bisa disimpulkan dari produk ini. Jadi yang pertama itu mobil ini adalah menggunakan 2 mesin tadi, tipe yang berbeda, tapi secara umum ini tenaganya sangat memadai. Kemudian Berapa cc itu Pak? 1500 cc Oke. ya. Ada yang menggunakan smart hybrid, ada yang tidak menggunakan smart hybrid. Itu ada yang tipe GL belum menggunakan smart hybrid. Tadi yang ramah lingkungan, tadi yang udah menggunakan smart hybrid. Kemudian handlingnya ini sangat dewasa, tidak mengayun. Kemudian untuk kebisingannya juga udah sangat bagus. Kalau dulu kita R3 juga teknologinya bagus. Kemudian juga mobil ini karena punya wheelbase yang cukup lumayan panjang sehingga mobilnya pasti akan lebih nyaman. Nah, matic manualnya atau semua matic mana? Untuk tipe tertinggi SGX itu tipenya tersedia untuk tipe matic aja. Matic. Jadi kita ada pedal shift. Jadi pedal shift itu kita ada 6 kecepatan. Tapi nanti yang untuk yang yang tipe SGX itu kan kita bisa menggunakan pedal shift. Jadi kita perlakukan seperti manual, bisa taruh di posisi M baru kita seperti mobil Formula One itu. Wih, Jadi di setir cukup plus dan min. Jadi kita tinggal nambahkan.
Itu yang tipe yang tertinggi, tapi tertinggi tidak ada yang tipe yang manual, kecuali yang tipe yang GX dan GL itu ada 2 pilihan, bisa automatic maupun pakai yang manual gitu. Tapi Mas Jaki, kalau dari sisi konsumen sekarang ini memang lebih cenderung suka matic atau masih beberapa masih suka manual ya? Kalau karakter di wilayah kita Pak ya, khususnya Balikpapan dan sekitar, itu memang market tertinggi kalau dari data lebih cenderung diminati yang matic Pak. Matic ya? Ya, karena mengingat satu fleksibel kan, lebih simpel dikendarain. Biasanya kan segmen kita yang beli juga nggak cuma bapak-bapak nih, kadang ibu-ibu nganter anak sekolah, apalagi Balikpapan mulai macet, tanjakan gunung dan segala macam, jadi lebih prefer ke matic. Dan juga kan matic kita itu AT konvensional ya Pak ya. Jadi untuk perawatan juga lebih terjangkau dan lebih mudah gitu. Karena kan matic sendiri ada beberapa tipe tuh. Kebetulan kita memang pakai yang AT seperti itu. Iya. Berarti sekali lagi ini harus bersabar dulu nih. Bersabar dulu. Bersabar dulu. Barang atau unitnya belum datang. Tapi sekali lagi nih Pak, ini penasaran banget nih. Kira-kira unitnya kapan bisa datang nih? Jadi kan ini 28 nih kita lagi inden nih. Nah, bulan berapa kira-kira barang itu datang ke Balikpapan itu? Ya setelah launching. Setelah launching. Begitu saya inden, Mungkin misalnya tanggal 28. Bocorannya saya Pak, ini kan sudah diproduksi ya? Artinya barangnya sudah udah siap lah Ya. di pabriknya ya? Gitu. Jadi memang benar. Jadi mobil ini kan pertama kali diperkenalkan kan di India. Ya. Di PT Maruti ya tahun 2023. Kemudian tahun 2024 itu adalah di Jepang. Kemudian 2025 di Indonesia. Nah, beruntungnya di Indonesia ini udah CKD. Komplit ke knockdown, diproduksi di Cikarang pabriknya. Jadi kita pasti harganya bisa kompetitif lah. Ya memang ada beberapa fitur yang tidak sama karena setiap negara itu kan sesuai dengan kebutuhan. Ya, medan dan anu ya, juga Pak. seleranya konsumennya juga berbeda. Jadi itu kenapa produknya setiap negara itu berbeda. Tapi secara umum itu secara model, bentuk mesinnya itu sama. Yang membedakan adalah fasilitas-fasilitas pendukungnya. Jadi misalnya contohnya yang di Jepang itu sudah menggunakan all wheel drive, jadi penggerak roda semuanya. Tapi itu kan harganya, bicara harga kan di Indonesia kan buat apa sih 4x4 itu mobilnya, ini harganya nanti jadi berapa, harganya bisa dibayangin. Kan kita sudah punya alternatif produk lain seperti kita Jimny kan juga all wheel drive. Jadi ini salah satu beberapa produk varian kita yang bisa memberikan solusi kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan. Cuman kalau menurutin, wah ini kok tidak diciptakan yang all wheel drive seperti di Jepang ya, karena kita bicara tentang policy harga, kemudian kebutuhan konsumen kita, kemudian jangkauan kapasitas pembeliannya juga setiap negara kan berbeda. Ini salah satu pilihan. Oke, Tribuner, sekali lagi kita harus bersabar. Karena ini baru spill sedikit. Kita tunggu mungkin di tanggal 28 kita akan mereview kembali kira-kira produk Suzuki Front ini seperti apa. Tapi tentunya Mas Jaki mungkin bisa sampaikan ke masyarakat Kalimantan Timur kira-kira tadi bagaimana kalau mau inden di tanggal 28. Dan kira-kira tadi kalau salah cuma butuh booking fee-nya cuma 5 juta. Mungkin sekali lagi silakan Pak Mas Jaki. Baik, para Tribuners, untuk open inden nih Suzuki Front, mobil terbaru dari Suzuki, kita buka open inden itu tanggal 28 Mei. Dengan syarat kita membuka form SPK, surat pemesanan kendaraan, dengan booking fee senilai 5 juta rupiah, dan itu dipastikan transaksi atas nama PT Samakarindo Indah dan ditransfer ke rekening PT Samakarindo Indah. Ya. Nah, itu online atau datang ke dealer? boleh datang ke dealer, kita nanti langsung buatkan kwitansi, dan kwitansinya Bapak Ibu simpan sebagai bukti bahwa sah nih udah melakukan booking nih unit inden kita Front, atau transfer ke atas nama PT Samakarindo Indah. Iya, oke. Mungkin juga perlu Mas Jaki sampaikan juga karena mana aja sih dealer Suzuki resmi di Balikpapan, Samarinda, bahkan termasuk tapi di Kaltara itu seperti mana itu. Jadi memang untuk dealer Samakarindo Indah sendiri itu kebetulan kita di Balikpapan ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Nomor 9 di Gunung Sari, Balikpapan. Kemudian kita di Somber juga ada di kilo 3 ya outlet kita. Kemudian kita ada juga di Penajam, di Petung. Kita punya outlet juga di Grogot. Di Batu Kajang juga ada. Kemudian kita ada juga di Bulungan. Di Tanjung Selornya, di Malino juga ada, kemudian di Kaltaranya, di Tarakan kita ada, di Berau juga ada, dan di Nunukan ya Pak ya, kita ada. Oke, berarti hampir di seluruh kabupaten kota sudah mulai ada Suzuki ya. Betul. Pak Catur, Pak Catur mungkin
tidak meyakinkan lagi. Kenapa harus membeli Suzuki Prong yang terbaru ini? Ya, karena harganya sangat reasonable. Ya, Yang pertama. Yang kedua, teknologi kekinian. Salah satu-satunya mobil kelas medium SUV yang mempunyai teknologi ADAS 12 macam ini cuma ada di Suzuki Prong. Yang masih dirasakan Ya, 12 dan itu apa gitu ya. nanti bisa dilihat fitur-fiturnya seperti apa supaya penasarannya Indian aja. Nanti kita liatin apa saja nih yang menjadi teknologinya ADAS-nya di Suzuki ini, dan itu sangat berbeda dengan kompetitor. Salah satunya tadi sudah saya sebutin, masalah sonar tadi tidak dipunya oleh brand lain, kita punya di situ. Jadi ada 2 cara mendeteksi menggunakan kamera dan teknologi sonar. Oke. Dan itu yang bisa. Berapa warna tadi Pak? Ya. Rencana berapa warna mobilnya? Warnanya kita ada 5 atau 6 ya. Jadi ada yang kelas SKE itu ada 2 tone color. Salah satunya ada putih sama biru. Oke. Ya, jadi terus yang untuk tipe yang di GL maupun yang GX ada warna lain. Jadi silahkan nanti memesan sesuai dengan warna yang diinginkan dan tipe yang diinginkan, karena kan tidak menutup kemungkinan ada yang saya nggak perlu teknologi tentang smart hybrid, saya lebih suka yang konvensional, silahkan. Tapi kan semua ada pilihan ya, jadi warna dan pilihan, dan tidak bisa semuanya akan disamakan gitu. Yang tipe tertinggi pasti ada sesuatu yang berbeda, yang membuat orang supaya membedakan bahwa ini mempunyai harga yang berbeda dengan teknologi yang berbeda supaya konsumen bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Ya, oke. Terima kasih Mas Yagi, Pak Catur yang luar biasa memberikan bocoran-bocoran Suzuki Prong yang rencananya akan di launching atau dibuka Indiannya di tanggal 28 Mei jam 11 ya, Jam 11 Wita, Wita. jam 11 Wita. Jadi mungkin dipantengin di online di webnya, channel YouTube-nya Suzuki, atau mungkin sesekali boleh main-main ke dealer Suzuki ya. Boleh. Dan di Balikpapan, di manapun di daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dan mungkin nanti kita perlu lagi kita diskusi Kita lagi kupas habis saat lagi. launching. Kita mereview Suzuki Prong. Silakan Lebih detail tunggu. lagi. Siap. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Oke, Catur, terima kasih. Mas Yagi. Tribun. Kita tunggu, semoga Suzuki Prong memang menjadi mobil dambaan masyarakat Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.